Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa begitu dekat dengan Tuhan, namun sekaligus begitu jauh? Seolah ada sesuatu yang memisahkan, meski tak terlihat, tak tersentuh, hanya terasa di kedalaman hati. Kita mencari ketenangan di luar, padahal sumbernya ada di dalam. Kita berdoa setiap hari, tapi jarang benar-benar hadir dalam doa itu. Di balik semua peristiwa hidupmu, ada rahasia yang menunggu untuk disingkap. Bukan tentang bagaimana engkau mengenal Tuhan, tapi bagaimana engkau mengenali siapa yang sedang mengenal itu sendiri. Karena jalan menuju ketuhanan bukanlah perjalanan ke langit, melainkan perjalanan pulang ke dalam diri, tempat Tuhan selama ini bersemayam diam-diam. Bab 1. Panggilan sunyi menuju ketuhanan sejati. Dalam setiap jiwa manusia ada kerinduan yang tak pernah padam. Sebuah bisikan halus yang tidak berasal dari dunia ini. Ia bukan suara yang terdengar oleh telinga, tapi terasa di kedalaman dada. Di sanalah Allah memanggil dengan cara yang paling rahasia, melalui rasa hampa, keresahan, dan pencarian yang tak pernah usai. Banyak manusia berlari mencarinya dalam bentuk dunia, dalam harta, cinta, kuasa, dan nama. Namun ketika semua itu diraih, hati tetap saja terasa kosong. Itulah tanda bahwa panggilan itu bukan berasal dari dunia, melainkan dari asal mula ruh, dari Zat yang dulu berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan ruh menjawab, "Benar, kami bersaksi." Sejak saat itu kita membawa kerinduan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, karena yang memanggil adalah Dia yang Maha Rahasia. Ketuhanan sejati bukan sekadar mengenal nama Allah, tetapi menyadari kehadirannya di setiap detik kehidupan. Banyak orang menyebut namanya di bibir, tapi hati mereka masih jauh. Ketuhanan sejati bukanlah ilmu yang dihafal, melainkan kesadaran yang dialami. Ia adalah perjalanan ruhani untuk kembali kepada asal, bukan sekadar perjalanan pikiran yang sibuk menafsirkan. Allah tidak dapat didekati oleh konsep, tapi oleh kebeningan hati. Barang siapa hatinya masih terikat pada bentuk, ia belum mengenal hakikat. Dan barang siapa sudah menembus bentuk, ia akan melihat bahwa tidak ada sesuatu pun selain Dia. Segala yang tampak hanyalah bayangan dari wujud yang satu. Di jalan ini, seorang hamba akan diuji dengan keheningan yang panjang. Allah akan mengambil banyak hal dari hidupnya. Bukan untuk menghukumnya, tapi agar hatinya lapang untuk diisi olehnya. Kadang Ia mencabut orang-orang yang kita cintai, kadang Ia menutup pintu rezeki, kadang Ia menenggelamkan kita dalam kesendirian. Tapi sesungguhnya, itulah cara Allah membentuk jalan pulang. Karena hanya ketika semua selain Dia hilang, barulah hati mampu memandang dengan jernih. Di saat itulah seorang hamba mulai memahami bahwa setiap kehilangan adalah bentuk kasih sayang yang menyamar, dan setiap luka adalah panggilan rahasia menuju dekapannya. Ketuhanan sejati adalah penyerahan total tanpa syarat. Ia bukan tentang bagaimana kita memaksa Allah mengikuti kehendak kita, melainkan bagaimana kita mencair dalam kehendaknya. Di titik itu doa tidak lagi berupa permintaan, melainkan percakapan yang sunyi antara ruh dan penciptanya. Tidak ada lagi jarak antara aku dan Dia, karena yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal, bahwa tiada daya, tiada upaya, tiada hidup, tiada mati, kecuali karena kehendaknya. Maka ketika seorang hamba telah tenggelam dalam penyaksian ini, dunia tidak lagi menakutkan, masa depan tidak lagi membebani, sebab hatinya sudah berlabuh di samudera ketenangan ilahi. Dan di sanalah kedamaian sejati bermula. Bukan karena keadaan luar yang tenang, tapi karena batin telah menemukan tempatnya kembali. Inilah jalan ruhani yang tidak banyak ditempuh, karena ia menuntut keberanian untuk melepaskan segalanya, bahkan dirimu sendiri. Namun bagi yang berani menapakinya, dunia akan berubah menjadi tanda-tanda kasih, waktu menjadi ibadah, dan setiap hembusan napas menjadi zikir. Itulah hakikat perjalanan menuju ketuhanan sejati, bukan menuju sesuatu yang baru, tetapi kembali kepada yang sejak awal telah bersemayam dalam dirimu. Allah yang selalu dekat namun jarang disadari. Bab 2. Menyibak tabir diri, menemukan cahaya yang tersembunyi. Setiap manusia membawa tabir di dalam dirinya. Tabir itu bukan kain yang menutupi mata, melainkan lapisan-lapisan keakuan yang halus namun tebal.
Ia terbentuk dari rasa memiliki, dari keinginan untuk diakui, dari kebanggaan terhadap amal, dan dari rasa takut kehilangan dunia. Selama tabir itu belum tersingkap, seseorang akan sulit melihat Allah dalam segala sesuatu. Ia akan merasa terpisah, seolah Allah di langit dan dirinya di bumi. Padahal tidak ada jarak antara pencipta dan ciptaan, selain jarak yang diciptakan oleh nafsu dan kesadaran yang terbelah. Maka jalan pertama dalam mengenal Allah bukanlah menambah ilmu, tapi mengikis diri. Karena selama aku masih tegak, Dia belum tampak. Ketika aku lenyap, maka yang ada hanyalah Dia yang selama ini menunggu di balik diam. Sungguh tidak mudah menyingkap tabir diri. Ia seperti kabut yang lembut tapi tebal, menutupi pandangan mata hati. Kadang kabut itu berbentuk amal yang membuat seseorang merasa lebih dekat, padahal yang didekati hanyalah bayangan kesalehan. Kadang ia berbentuk ilmu yang menumbuhkan rasa bangga, padahal kebanggaan itu justru menjauhkan dari sumber pengetahuan sejati. Maka orang yang berjalan di jalan makrifat harus waspada terhadap halusnya tipu daya diri. Karena musuh terbesar bukanlah setan di luar, tetapi ego yang bersarang di dalam. Ego itu dapat menyamar menjadi zikir, doa, bahkan ibadah, hanya untuk mempertahankan keberadaannya. Dan selama aku masih ingin dikenal, maka Allah tidak akan menampakkan dirinya dalam hati yang penuh nama selain namanya. Namun rahmat Allah selalu mendahului segalanya. Di tengah kabut keakuan itu, Dia menyalakan cahaya kecil, nur yang halus, lembut, tapi mampu menembus segala gelap. Nur itulah yang membimbing manusia kembali kepada asalnya. Ia bisa muncul melalui kesedihan, kejatuhan, atau kesunyian yang memaksa seseorang berhenti mengejar dunia. Kadang Allah menuntun melalui kehilangan, agar mata kita terbuka untuk melihat yang sejati. Karena saat seseorang berada di titik terendah, di sanalah hijab mulai robek. Tidak ada lagi daya untuk berpura-pura, tidak ada lagi kebanggaan untuk dipertahankan. Yang tersisa hanyalah kejujuran ruh di hadapan Tuhannya. Dan dari kejujuran itulah cahaya Allah mulai menyinari batin yang lama tertidur. Ketika cahaya itu mulai hadir, dunia terlihat berbeda. Hal-hal yang dulu tampak penting, perlahan kehilangan maknanya. Ketenaran, pujian, harta, semua terasa ringan. Bukan karena dibenci, tetapi karena tidak lagi memiliki kuasa atas hati. Inilah tahap penyaksian, ketika seseorang mulai melihat Allah di balik setiap peristiwa. Saat ia memandang keindahan, ia melihat tajallinya. Saat ia diuji, ia menyaksikan kehendaknya. Tidak ada lagi kebetulan karena semua telah ditata oleh satu kehendak yang maha halus. Maka hidup menjadi seperti cermin. Yang tampak di luar hanyalah bayangan, tapi yang sejati adalah wajah yang bercahaya di baliknya. Dan pada akhirnya perjalanan ini bukan tentang menjadi suci, tapi tentang menjadi jujur. Bukan tentang berusaha menjadi sesuatu, tapi menyadari bahwa tiada sesuatu pun selain Dia. Ketuhanan sejati menuntun manusia untuk hening, untuk diam dalam penyaksian, karena hanya dalam diamlah rahasia Allah terbuka. Di titik itu, seseorang tak lagi mencari tanda-tanda luar, sebab seluruh semesta telah menjadi tanda itu sendiri. Maka ia hidup dalam kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Ia tidak menolak dunia, tapi juga tidak tertawan olehnya. Ia menjadi saksi dari keagungan yang bekerja di setiap detik kehidupan. Saksi yang diam, tapi hatinya terus berzikir tanpa suara. Bab 3. Rahasia Penyerahan. Ketika jiwa menyatu dalam kehendak ilahi. Ada saat di mana manusia berhenti berjuang melawan arus takdir. Setelah sekian lama ia menentang, mengeluh, meminta, dan mempertanyakan, akhirnya ia mulai memahami bahwa segala sesuatu berjalan dalam kehendak Allah. Di saat itu, ia tidak lagi berdoa untuk memaksa semesta menuruti keinginannya, tetapi memohon agar hatinya sejalan dengan kehendaknya. Ia tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Sebab ia telah tahu bahwa segala yang terjadi adalah cara Allah menulis jalan pulangnya. Penyerahan sejati bukanlah kelemahan, tapi kekuatan ruhani tertinggi, karena hanya jiwa yang telah mengenal asalnya yang mampu melepas kendali. Dan ketika seseorang telah sampai pada makam ini, ia menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan, sebab ia hidup bukan dengan rencananya, melainkan dengan kehendak Sang Pemilik hidup. Namun untuk mencapai penyerahan ini, Allah seringkali menuntun melalui jalan kehilangan.
Ia mencabut satu demi satu sandaran dunia, agar manusia tidak lagi bersandar pada selain Dia. Kadang ia dihadapkan pada sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, kadang pada kegagalan yang tidak bisa diatasi oleh kemampuan manusia. Semua itu bukan azab, tapi rahmat dalam bentuk yang tersembunyi. Karena tanpa kehilangan, manusia tidak akan belajar untuk pasrah. Dan tanpa pasrah, manusia tidak akan mengenal siapa yang sebenarnya mengatur hidupnya. Maka jangan takut saat segala yang kau genggam lepas, sebab yang lepas itu hanyalah bayangan. Sedangkan yang sejati, yang tidak pernah pergi, tetap bersemayam di hatimu. Penyerahan bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berusaha tanpa keterikatan. Ia adalah tindakan yang lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan atau ambisi. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah tetap bergerak, tetap bekerja, tetap berdoa, tapi hatinya tidak lagi menuntut hasil. Ia tahu bahwa segala sesuatu telah tertulis, dan tugasnya hanyalah berjalan sesuai kehendak ilahi. Disinilah rahasia hidup dalam damai. Bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena hati tidak lagi menentang kehendak Tuhan. Maka ketika sesuatu tidak sesuai harapan, ia tersenyum dalam keheningan, sebab ia yakin setiap kejadian adalah kasih Allah yang menyamar dalam bentuk ujian. Bagi orang yang telah mencapai makam penyerahan, hidup berubah menjadi zikir panjang yang tak pernah berhenti. Ia tidak hanya berzikir dengan lisan, tapi dengan setiap napas dan gerak. Bahkan diamnya adalah ibadah, karena diamnya adalah bentuk ridha terhadap keputusannya. Di tahap ini, manusia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mengubah dunia, melainkan tentang mengubah pandangan terhadap dunia. Ketika hati telah tunduk sepenuhnya, maka segala yang tampak akan memantulkan cahaya ketenangan. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti, tidak ada lagi yang perlu dikejar. Yang tersisa hanyalah keheningan yang lembut, tempat jiwa beristirahat dalam pelukan Sang Pencipta. Inilah rahasia dari ketuhanan sejati, bukan tentang mencari kekuatan untuk menguasai hidup, tapi tentang melebur dalam kekuasaannya. Saat kehendak pribadi larut dalam kehendak Tuhan, maka hidup menjadi ringan dan jiwa menjadi damai. Tidak ada lagi aku yang berjuang, yang tersisa hanyalah Dia yang bekerja melalui segala sesuatu. Dalam keadaan ini, doa berubah menjadi pengakuan cinta, bukan permintaan. Air mata bukan lagi tanda kesedihan, tetapi tanda kerinduan yang menemukan rumahnya. Maka siapapun yang telah mencapai penyerahan sejati, sesungguhnya telah sampai pada puncak makrifat. Karena disitulah manusia menyadari bahwa tiada yang patut dikejar, tiada yang perlu ditakuti, tiada yang layak disembah, selain Allah yang Maha mengatur segalanya. Bab 4. Kesadaran ilahi, melihat Allah di balik segala sesuatu. Ketika hati telah tenang dalam penyerahan, maka terbukalah mata batin yang selama ini tertutup oleh kabut dunia. Seseorang mulai melihat bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Pandangannya menjadi dalam, lembut, dan menyatu dengan keheningan semesta. Ia tidak lagi memandang pohon sebagai sekadar pohon, laut sebagai sekadar air, atau manusia sebagai sekadar jasad. Karena di balik semua itu, ia menyaksikan satu wujud yang sama. Allah yang menampakkan diri melalui beragam bentuk ciptaan. Inilah kesadaran ilahi. Kesadaran yang tidak dibangun oleh logika, tapi oleh kehadiran. Ia lahir ketika seseorang tidak lagi melihat sesuatu terpisah dari sumbernya. Dalam setiap pandangan, ia menemukan tanda-tanda kasih. Dalam setiap peristiwa, ia membaca huruf-huruf rahasia dari kitab kehidupan yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Kesadaran ini tidak datang dari belajar, tapi dari penyingkapan. Ia bukan hasil dari banyak membaca, tapi dari banyak diam dan menyelam ke dalam diri. Ketika manusia berhenti berisik di dalam batin, maka suara Allah mulai terdengar. Bukan dalam bentuk kata, tapi dalam getaran rasa yang lembut, menenangkan, dan penuh hikmah. Setiap gerak angin menjadi pesan, setiap detak jantung menjadi ayat, setiap langkah menjadi doa. Orang yang hidup dalam kesadaran ini tidak akan merasa sendiri, karena ia tahu bahwa dalam setiap kesunyian, Allah sedang hadir menemaninya. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda kebesaran Tuhan di langit yang jauh, sebab ia telah menemukannya dalam nafasnya sendiri. Maka semakin dalam seseorang mengenal Tuhannya,
Semakin ia menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh, hanya kesadarannya yang sering mengembara. Dalam kesadaran ilahi, tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi kebencian, karena semua yang terjadi dilihat sebagai bagian dari kehendak Allah yang sempurna. Orang yang memusuhinya hanyalah perantara, bukan penyebab. Orang yang mencintainya hanyalah cermin dari kasih Allah, bukan sumbernya. Maka ia memaafkan bukan karena lemah, tapi karena hatinya telah paham bahwa segala sesuatu bergerak di bawah kehendak Yang Esa. Ia tidak lagi mengeluh terhadap masa lalu, karena ia tahu tidak ada kejadian yang salah. Semua yang terjadi hanyalah pelajaran untuk membawanya semakin dekat kepada Tuhan. Ia tidak lagi iri, tidak lagi takut, sebab ia hidup di dalam kesadaran bahwa segala sesuatu telah mendapatkan bagiannya dari Allah dengan sempurna. Kesadaran seperti ini mengubah cara seseorang melihat dunia. Apa yang dulu tampak biasa, kini menjadi suci. Sebuah senyuman, tetesan hujan, bahkan kesedihan, semuanya menjadi ayat yang menghidupkan. Orang yang telah sadar akan kehadiran Allah dalam segala sesuatu akan berhenti mencari keajaiban, karena baginya seluruh kehidupan sudah merupakan keajaiban itu sendiri. Ia tidak lagi menunggu mukjizat, karena setiap detik adalah mukjizat yang sedang berlangsung. Ia hidup dalam keheranan yang indah, dalam rasa syukur yang tidak pernah padam, dan dari kesadaran itu lahirlah cinta yang luas, cinta yang tidak memilih, tidak menilai, hanya menerima, sebab semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Namun kesadaran ilahi bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kedewasaan ruhani. Setelah seseorang mampu melihat Allah di balik segala sesuatu, maka ia dituntun untuk mengabdi, untuk menjadi cermin bagi cahaya yang disaksikannya. Kesadaran bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan lewat akhlak, kasih dan kelembutan. Maka dari kesadaran lahir pelayanan, dari pandangan lahir tindakan, dan dari penyaksian lahir kerendahan hati. Di titik ini, seorang hamba sejati tidak lagi berbicara tentang Allah dengan banyak kata, tapi dengan kehadiran yang menenangkan. Ia tidak lagi sibuk menjelaskan, karena seluruh keberadaannya telah menjadi penjelasan itu sendiri. Ia adalah saksi hidup dari rahasia ilahi, tenang, dalam, dan memancarkan kedamaian yang hanya bisa lahir dari hati yang telah menyatu dengan cahaya Tuhan. Bab 5. Cinta Ilahi, rahasia kasih yang menyelubungi semesta. Pada hakikatnya segala sesuatu di alam semesta ini bergerak karena cinta. Cinta adalah rahasia pertama yang Allah tiupkan sebelum menciptakan apapun. Ia berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, dan aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Maka dari keinginan untuk dikenal itu lahirlah seluruh wujud, dan dari cinta itulah segala sesuatu mendapatkan maknanya. Cinta ilahi bukan sekadar perasaan lembut yang membuat hati hangat, tapi daya ruhani yang menggerakkan seluruh kehidupan. Matahari bersinar karena cinta, hujan turun karena cinta, dan bahkan ujian hidup pun hadir karena cinta. Tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak kasih-Nya. Maka siapapun yang telah memahami cinta Allah, ia tidak lagi melihat perbedaan antara suka dan duka, sebab keduanya hanyalah dua wajah dari kasih yang sama. Namun untuk merasakan cinta ilahi, manusia harus belajar melepaskan cinta yang terikat pada bentuk. Karena cinta yang masih bergantung pada rupa dan peran akan berakhir dengan kehilangan. Banyak orang mencintai karena ingin memiliki, bukan karena ingin memberi. Itulah sebabnya ketika sesuatu hilang, hatinya hancur sebab cinta itu lahir dari keakuan, bukan dari keikhlasan. Padahal cinta sejati adalah yang membebaskan, bukan yang mengikat. Cinta yang berasal dari Allah selalu menuntun kepada ketenangan, bukan kegelisahan. Maka ketika seseorang mencintai tanpa syarat, mencintai tanpa ingin diakui, mencintai tanpa menuntut balasan, sesungguhnya ia sedang mencintai dengan cahaya yang sama seperti cinta Allah kepada makhluknya. Di titik itulah manusia menjadi cermin bagi kasih-Nya dan seluruh hidupnya menjadi wujud pengabdian yang indah. Cinta ilahi adalah rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang suci dari pamrih. Ia tidak membutuhkan alasan, tidak terikat oleh waktu, dan tidak dibatasi oleh bentuk. Orang yang telah mengenal cinta ini akan menemukan bahwa setiap orang, bahkan yang menyakitinya sekalipun,
adalah jalan bagi Allah untuk mengajarinya tentang kasih yang lebih tinggi. Ia akan melihat bahwa kebencian hanyalah ketidaktahuan terhadap cinta yang lebih luas. Maka ia tidak lagi membalas keburukan dengan keburukan, karena ia tahu bahwa setiap hati pada dasarnya merindukan Allah. Hanya saja belum sadar akan panggilan itu. Inilah sebabnya para kekasih Allah penuh dengan kelembutan. Mereka tidak menghakimi, tidak memaksa, hanya memancarkan kasih yang menenangkan, sebab mereka tahu cinta bukanlah kata, melainkan pancaran wujud yang telah melebur dalam sumbernya. Ketika cinta ilahi telah menyelimuti hati, maka dunia menjadi taman keindahan yang tak bertepi. Segala sesuatu menjadi pantulan dari kehadirannya. Orang yang berjalan di bumi dengan cinta ilahi tidak lagi memandang makhluk dengan pandangan duniawi, tapi dengan pandangan kasih yang abadi. Ia melihat hewan, tumbuhan, bahkan batu sebagai bagian dari pujian kepada Tuhan. Setiap napas baginya adalah zikir, setiap pertemuan adalah kesempatan untuk mencintai dalam nama Allah. Maka hidupnya menjadi ibadah yang tidak terbatas pada waktu, sebab seluruh keberadaannya adalah doa yang terus bergetar di hadapan Sang Kekasih. Dalam cinta semacam ini, tidak ada lagi perpisahan, karena setiap kehilangan hanyalah perubahan bentuk kasih. Segala sesuatu yang pergi tetap hidup dalam cahaya yang sama, sebab cinta Allah tidak mengenal batas ruang dan waktu. Dan pada akhirnya, cinta ilahi bukanlah sesuatu yang harus dicari, karena ia sudah bersemayam dalam diri sejak awal. Ia hanya perlu disadari, dibersihkan dari kabut ego, dan dipancarkan melalui amal dan akhlak. Orang yang mencintai Allah akan mencintai seluruh ciptaannya. Ia tidak akan merendahkan, tidak akan menyakiti, sebab ia tahu bahwa di balik setiap makhluk ada hembusan napas Tuhan. Inilah puncak makrifat, ketika seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai pecinta yang terpisah, melainkan sebagai saluran dari cinta itu sendiri. Ia menjadi jalan bagi kasih Allah untuk mengalir ke dunia. Maka jika engkau ingin mengenal Tuhan, jangan cari di langit yang tinggi, tapi lihatlah ke dalam hatimu. Di sanalah cinta itu tinggal, menunggu untuk kau sadari, menunggu untuk kau hidupkan kembali. Bab 6. Keheningan, suara Tuhan yang berbicara tanpa kata. Ada satu tempat di dalam diri manusia di mana seluruh suara berhenti dan hanya keheningan yang berbicara. Di sana tidak ada pikiran yang berdebat, tidak ada keinginan yang menuntut, tidak ada rasa takut yang berbisik. Hanya ada diam yang penuh makna, seperti samudra yang luas dan tenang di bawah sinar bulan. Disitulah Allah berbisik kepada hati hambanya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa yang sulit dijelaskan. Dalam keheningan itu, manusia tidak lagi merasa perlu bertanya, karena segala jawaban sudah hadir dalam kesadaran. Ia memahami tanpa berpikir, mencintai tanpa alasan, dan menerima tanpa syarat. Inilah rahasia terdalam dari jalan ruhani, bahwa suara Tuhan paling sering terdengar bukan di tengah keramaian, tapi dalam diam yang tulus. Namun keheningan sejati bukanlah sekadar tidak berbicara. Ia bukan tentang menutup mulut, tapi tentang menenangkan batin dari riuhnya dunia. Banyak orang tampak diam, namun di dalam dirinya ribut oleh pikiran dan keinginan. Sementara ada pula yang berbicara, namun kata-katanya lahir dari hati yang hening. Keheningan bukan tentang luar, tapi tentang dalam. Ketika batin telah hening, setiap suara dunia tidak lagi mengganggu. Ia bisa mendengar kebisingan, tapi di dalam dirinya tetap ada ruang yang tenang. Di sanalah Allah bersemayam, sebagaimana firman-Nya, "Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu." Maka barang siapa ingin merasakan kedekatan itu, hendaklah ia belajar diam dari dalam. Diam yang bukan karena lemah, tetapi karena sadar. Dalam keheningan, manusia mulai melihat bagaimana pikirannya bekerja. Ia menyadari betapa banyak suara di dalam kepala yang bukan berasal dari hatinya sendiri. Ada suara nafsu yang menipu dengan janji semu. Ada suara ketakutan yang membatasi langkah. Ada suara dunia yang terus menuntut agar ia menjadi sesuatu. Namun di balik semua itu, ada satu suara lembut yang tidak pernah memaksa. Suara yang penuh kasih, yang mengajak untuk pulang. Itulah suara Tuhan. Ia tidak berteriak, tidak mendesak, karena kasih sejati tidak pernah memaksa. Ia hanya menunggu hingga hati menjadi cukup hening untuk mendengarnya.
Dan saat manusia benar-benar diam, suara itu berubah menjadi cahaya, cahaya yang menuntun langkah dalam kegelapan dunia. Keheningan juga mengajarkan tentang kehadiran. Dalam diam, manusia belajar hadir sepenuhnya dalam momen yang sedang terjadi, tanpa tergesa, tanpa menilai, tanpa ingin mengubah. Disitulah rahasia kedamaian ditemukan. Karena sebenarnya, penderitaan muncul bukan dari apa yang terjadi, tapi dari penolakan terhadap apa yang sedang ada. Ketika manusia mampu menerima setiap detik sebagai kehendak Allah, maka hidup menjadi zikir yang mengalir. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, karena kedamaian telah tumbuh dari dalam. Ia tahu bahwa setiap napas, setiap langkah adalah bagian dari tarian ilahi yang sempurna. Maka ia berjalan dengan tenang, bekerja dengan tenang, bahkan menangis pun dengan tenang, sebab dalam keheningan itu ia tahu, tidak ada yang sia-sia dalam rencana Allah. Pada akhirnya, keheningan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi pintu menuju penyaksian. Ia adalah ruang suci di mana hamba dan Tuhan tidak lagi terpisah oleh kata dan konsep. Dalam keheningan, doa berubah menjadi kesadaran, dan kesadaran berubah menjadi kehadiran. Maka siapapun yang telah mengenal keheningan sejati, ia tidak lagi sibuk menjelaskan tentang Tuhan, karena seluruh hidupnya telah menjadi penjelasan itu sendiri. Ia tidak lagi perlu berbicara tentang damai, sebab kedamaiannya terasa oleh siapapun yang mendekat. Ia telah menjadi cermin yang memantulkan ketenangan Allah di muka bumi, sederhana, hening, tapi penuh cahaya. Bab 7, Cahaya Kesadaran. Terbitnya ruh dari gelapnya diri. Ada masa dalam perjalanan ruhani ketika manusia merasa tersesat di tengah gelapnya batin. Ia merasa jauh dari Tuhan, seolah segala doa tak lagi sampai. Ia mencari keluar, berharap menemukan cahaya, namun yang dijumpai hanyalah bayangan yang cepat sirna. Ia mencoba menenangkan diri, tapi hatinya terus bergetar oleh keresahan. Namun sesungguhnya, kegelapan itu bukan hukuman. Ia adalah rahim tempat kesadaran baru akan lahir. Dalam gelap itulah Allah menyembunyikan cahayanya, agar manusia mau mencarinya, bukan dengan mata, tapi dengan jiwa. Seperti malam yang menyimpan bintang, kegelapan batin menyimpan rahasia ketuhanan yang hanya bisa dilihat oleh hati yang tulus. Maka jangan takut ketika hidup terasa gelap, karena justru dari gelap itulah cahaya sejati mulai muncul. Cahaya kesadaran tidak datang dari luar, ia lahir dari dalam diri, dari ruang yang selama ini tertutup oleh debu nafsu dan keakuan. Setiap kali manusia mengingat Allah dengan jujur, setitik cahaya menyala di hatinya. Semakin ia berzikir dengan kesadaran, semakin terang cahayanya, hingga perlahan menembus kegelapan yang dulu menyesakan. Inilah sebabnya para arif selalu berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Karena di dalam diri manusia tersimpan percikan cahaya ilahi, namun untuk melihatnya, ia harus menyingkirkan tirai yang menutup pandangannya. Dan tirai itu tak lain adalah dirinya sendiri. Rasa memiliki, rasa benar, rasa ingin diakui. Ketika semua itu dilepaskan, cahaya yang selama ini tersembunyi akan menyala dengan sendirinya. Cahaya kesadaran bukan hanya membuat seseorang mengenal Tuhan, tetapi juga membuatnya melihat dirinya dengan jernih. Ia menyadari betapa selama ini hidupnya dipenuhi oleh pencarian yang sia-sia. Betapa banyak waktu yang terbuang untuk mengejar bayangan dunia. Namun dari penyesalan itu lahir kelembutan baru, bukan penyesalan yang menyiksa, tetapi penyesalan yang membawa pencerahan. Ia belajar menerima bahwa semua perjalanan, bahkan kesalahan dan kejatuhan, adalah bagian dari rencana ilahi yang mengajarinya tentang arti pulang. Maka cahaya kesadaran bukan datang karena kesempurnaan, tapi karena kejujuran. Allah tidak menuntut manusia menjadi tanpa dosa, ia hanya menuntut agar manusia tidak lagi bersembunyi darinya. Ketika cahaya itu telah menyinari hati, pandangan terhadap kehidupan pun berubah. Segala sesuatu tampak lebih terang, bukan karena dunia berubah, tetapi karena mata hatinya telah dibersihkan. Ia melihat kasih Allah dalam hal-hal yang dulu tampak biasa. Ia menemukan hikmah di balik setiap peristiwa, bahkan yang menyakitkan sekalipun. Dunia tidak lagi tampak menakutkan, karena ia tahu bahwa di balik segala hal ada tangan Tuhan yang menuntun dengan lembut. Ia tidak lagi tergesa, karena menyadari bahwa setiap langkah,
memiliki waktunya sendiri dalam skenario ilahi. Cahaya kesadaran membuat hidup menjadi seperti aliran sungai, tenang, mengikuti arah yang ditentukan oleh Sang Pencipta, tanpa melawan, tanpa menolak. Dan ketika seseorang hidup dalam cahaya ini, ia menjadi penerang bagi sekelilingnya tanpa bermaksud demikian. Ia tidak mengajar dengan banyak kata, tapi dengan kehadiran yang meneduhkan. Siapapun yang berada di dekatnya akan merasakan ketenangan, seolah diselimuti oleh kasih yang tak terlihat. Bab 8. Ridha, ketika segala yang terjadi menjadi jalan pulang. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani di mana hati berhenti melawan, berhenti bertanya, berhenti mengeluh. Di tahap itu, manusia tidak lagi menilai hidup dari baik atau buruk, untung atau rugi, tetapi dari bagaimana setiap kejadian menuntunnya untuk mengenal Allah. Itulah maqam ridha, keadaan di mana hati tidak lagi menentang kehendak Tuhan, karena ia telah yakin bahwa setiap hal, sekecil apapun, mengandung kasih yang tersembunyi. Orang yang ridha tidak berarti kehilangan perasaan. Ia tetap merasakan sakit, sedih dan kecewa, tetapi di balik rasa itu ada penerimaan yang dalam. Ia tahu, segala yang datang adalah utusan Allah, membawa pesan dan pelajaran. Maka hidupnya menjadi tenang karena ia telah berdamai dengan takdir. Ia tidak lagi berdoa agar sesuatu diubah, melainkan agar hatinya diperluas untuk menerimanya. Ridha bukan berarti menyerah tanpa daya, tapi pasrah dengan cahaya. Ia bukan ketidakpedulian, tapi kesadaran bahwa setiap takdir memiliki hikmah yang belum tampak. Orang yang ridha bukan orang yang berhenti berusaha, tetapi orang yang berusaha tanpa menentang hasil. Ia tetap bekerja, berdoa, dan berjuang, namun batinnya tidak terguncang oleh perubahan keadaan. Ketika sukses, ia bersyukur dengan lembut. Ketika gagal, ia pun bersyukur dengan rendah hati. Karena baginya, keduanya datang dari tangan yang sama. Ia tahu bahwa Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan ruhnya daripada yang diinginkan egonya. Maka ridha adalah jalan yang paling halus menuju kedamaian. Sebab di dalamnya tidak ada lagi pertentangan antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Hati yang ridha adalah hati yang telah melewati banyak luka. Ia bukan lahir dari kemudahan, tetapi dari kejatuhan yang diterima dengan ikhlas. Setiap tangisan, setiap kehilangan menjadi batu pijakan menuju pengertian yang lebih dalam. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa semua yang ia anggap cobaan ternyata adalah kasih yang menyamar. Allah menutup satu jalan agar ia menemukan jalan yang lebih suci. Ia mengambil sesuatu yang disayangi, bukan karena ingin menyakiti, tetapi agar hati tidak lagi terpaut pada selain Dia. Maka orang yang ridha melihat segala hal dengan mata kasih. Ia tidak menyalahkan, tidak membenci, bahkan kepada mereka yang menyakitinya, ia berdoa dengan tulus. Karena ia tahu, semua yang terjadi hanyalah cara Allah mendidik cinta agar menjadi murni. Ridha adalah tanda bahwa seseorang telah sampai pada kedewasaan ruhani. Ia tidak lagi menuntut dunia menjadi sesuai keinginannya, sebab ia telah melihat keindahan dalam segala bentuk ketidaksempurnaan. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu, karena ia percaya semua telah berjalan sebagaimana mestinya. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena ia tahu, siapapun yang disertai Allah tidak akan pernah kehilangan arah. Dalam ridha, hati menjadi lapang, pandangan menjadi jernih, dan langkah menjadi ringan. Dunia bisa berguncang, tapi batinnya tetap tenang, karena ia berdiri di atas keyakinan bahwa tiada satu daun pun yang gugur tanpa izin dari Tuhannya. Dan disinilah rahasia ketenangan sejati disingkapkan. Ridha membuat manusia tidak lagi berjalan dengan beban, karena segala yang terjadi telah diterima sebagai jalan pulang. Ia tidak lagi memisahkan antara kesenangan dan penderitaan, karena keduanya adalah guru yang sama. Ia tidak lagi menunggu kebahagiaan datang dari luar, karena kebahagiaan telah tumbuh dari penerimaan di dalam. Ketika seseorang telah ridha, maka hidupnya menjadi ibadah yang sunyi, zikir yang tidak bersuara, dan cinta yang tidak menuntut. Ia hidup dalam damai yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Sebab damai itu bukan datang dari dunia, melainkan dari kesatuan batin dengan kehendak Allah. Dan ketika ridha telah menyelimuti seluruh hatinya, maka tidak ada lagi jarak antara dirinya dan Tuhannya. Yang tersisa hanyalah kebersamaan yang abadi dalam keheningan yang suci.
Bab 9, Fana, lenyapnya diri dalam wujud yang Maha Tunggal. Ada satu tahap rahasia dalam perjalanan ruhani yang tidak dapat dijelaskan dengan logika, hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah dibersihkan. Tahap itu disebut fana, lenyapnya kesadaran diri di hadapan keagungan Allah. Bukan berarti tubuh hilang atau ruh lenyap, tetapi aku yang semua itu sirna, tenggelam dalam samudra keesaan. Di titik ini, manusia tidak lagi merasa memiliki apapun, bahkan dirinya sendiri. Ia tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," karena yang mencintai dan yang dicintai telah menyatu dalam kesadaran yang tunggal. Tidak ada lagi pemisahan antara hamba dan Tuhan, antara pencinta dan yang dicintai. Yang ada hanyalah Dia yang sejak awal memang satu, namun tertutup oleh hijab keakuan. Ketika hijab itu terbuka, segala sesuatu tampak jelas. Tiada apapun selain Allah. Fana bukan tentang kehilangan identitas, melainkan tentang menemukan hakikat sejati dari keberadaan. Sebab selama ini manusia mengira dirinya hidup karena dirinya sendiri, padahal ia hidup karena kehidupan yang memeliharanya. Ia mengira ia berbuat, padahal semua perbuatan hanyalah manifestasi dari kehendak yang satu. Dalam fana, tidak ada lagi kebanggaan atas amal, tidak ada lagi rasa memiliki atas pahala, karena semua berasal darinya dan kembali kepadanya. Hamba yang sampai pada fana tidak lagi menuntut surga, karena baginya bersama Allah adalah surga itu sendiri. Ia tidak lagi takut pada neraka, karena ia tahu yang berkuasa atas neraka dan surga adalah kekasih yang sama. Maka ia berjalan di bumi dengan hati yang tenang, sebab dirinya telah larut dalam kehendak yang maha ada. Namun perjalanan menuju fana bukan jalan yang lembut. Ia menuntut kematian sebelum mati, kematian ego, kehancuran kesadaran palsu yang selama ini merasa ada. Disinilah manusia diuji dengan kehilangan, penolakan, kehampaan, bahkan seolah Tuhan sendiri bersembunyi darinya. Semua itu bukan hukuman, tetapi cara Allah menghapus diri agar hanya Dia yang tersisa. Satu demi satu, keterikatan dilepaskan. Cinta dunia, cinta diri, cinta pengakuan, hingga akhirnya hati benar-benar kosong. Dan ketika hati itu menjadi kosong, barulah Allah mengisinya dengan kehadirannya yang penuh. Maka fana adalah ketiadaan yang membawa kepada keberadaan sejati. Dalam keadaan fana, seseorang melihat segala sesuatu bukan dengan mata dunia, tetapi dengan pandangan tauhid. Ia melihat Allah di balik segala bentuk, mendengar suaranya di balik segala peristiwa. Ia tidak lagi berkata, "Ini aku" atau "Itu mereka", karena semua adalah pancaran dari wujud yang tunggal. Maka tidak ada lagi kebencian, karena siapa yang mau dibenci jika semua berasal dari Dia? Tidak ada lagi kesombongan, karena siapa yang mau disombongkan jika tidak ada selain Dia? Hamba yang fana menjadi cermin bagi cahaya ilahi. Ia tak lagi memantulkan dirinya, melainkan hanya memantulkan wajah Tuhannya. Kehadirannya menjadi rahmat, tutur katanya menjadi zikir, diamnya pun menjadi ibadah. Dan ketika fana telah sempurna, lahirlah baqa, hidup bersama Allah, bukan sebagai diri yang terpisah, tapi sebagai kesadaran yang menyatu dengan kehendaknya. Disinilah manusia mencapai ketenangan tertinggi, bukan karena ia memiliki dunia, tetapi karena dunia tidak lagi memiliki dirinya. Ia menjadi kosong, namun penuh, diam, namun berbicara dengan nur, hilang, namun justru benar-benar hadir. Maka rahasia fana bukan tentang hilangnya eksistensi, melainkan tentang kembalinya diri ke asalnya, kepada wujud yang tiada awal dan tiada akhir. Dalam lenyapnya aku, terbukalah tabir cinta yang sejati, bahwa sejak awal hingga akhir, tidak ada apapun selain Allah, dan perjalanan ruhani hanyalah jalan pulang menuju kesempurnaannya yang abadi. Bab 10 kembali, ketika segala sesuatu pulang ke dalam diri Tuhan. Pada akhirnya setiap perjalanan akan berakhir di satu titik yang sama, kepulangan. Segala sesuatu yang berawal dari Allah akan kembali kepadanya. Inilah hakikat dari seluruh perjalanan ruhani. Bukan untuk menjadi suci, bukan untuk menjadi istimewa, tetapi untuk pulang. Pulang bukan berarti berpindah tempat, karena sejak awal pun kita tidak pernah jauh darinya. Pulang berarti tersadar
bahwa selama ini kita hanyalah tamu di dalam kesadaran ilahi. Dunia hanyalah panggung tempat ruh belajar mengenal Tuhannya lewat pengalaman, luka, cinta, dan kehilangan. Dan ketika tirai-tirai kebodohan mulai tersingkap satu persatu, hati pun bergetar dalam keheningan. Ternyata tidak ada jarak antara aku dan dia. Yang ada hanyalah kesalahpahaman dari pandangan yang terhijab. Maka kepulangan bukanlah perjalanan luar, melainkan kembalinya pandangan batin kepada cahaya asalnya. Kepulangan sejati terjadi ketika hati tidak lagi terikat oleh bentuk. Ia bisa berada di dunia, tapi dunia tak lagi mengikatnya. Ia bisa mencintai manusia, tapi cintanya bukan milik diri, melainkan pancaran kasih dari Allah yang mengalir melalui dirinya. Ia bisa bekerja, berinteraksi, berjuang, namun di balik semua itu, batinnya tetap tenang di hadapan Tuhan. Ia telah menemukan rumah di dalam kesadaran ilahi, dan di sanalah ia menetap meski jasadnya masih berjalan di bumi. Ia tahu bahwa tidak ada langkah yang benar-benar jauh dari Tuhan, karena setiap tarikan napas pun terjadi dengan izinnya. Maka kepulangan bukan menunggu mati, tapi menyadari kehidupan yang abadi, bahkan di dalam hidup yang sementara ini. Ketika seseorang telah kembali secara ruhani, cara pandangnya terhadap dunia berubah sepenuhnya. Ia melihat kehidupan bukan lagi sebagai perjuangan antara baik dan buruk, tapi sebagai tarian ilahi di mana segala hal memiliki tempatnya masing-masing. Ia tidak lagi menolak penderitaan, karena ia tahu bahwa dari sanalah kasih Allah berbicara dengan lembut. Ia tidak lagi terlalu bersemangat mengejar kenikmatan, karena ia tahu semua itu hanya bayangan. Ia menjadi saksi, bukan pemain. Ia memandang dunia dengan mata yang telah dibasuh air makrifat. Melihat Allah di setiap helaan angin, di setiap suara, di setiap wajah. Segalanya menjadi ayat, tanda-tanda yang terus mengingatkannya bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah. Semua sedang berjalan menuju kepulangan yang sama. Dalam kepulangan itu, tidak ada lagi keinginan untuk dikenal, tidak ada lagi kebanggaan atas pengetahuan, bahkan tidak ada lagi rasa ingin mencapai apapun. Karena apa yang mau dicapai jika semuanya sudah ada dalam genggamannya? Ia tidak lagi ingin menjadi seseorang, karena ia telah melebur dalam tiada. Ia menjadi hening, tetapi keheningan itu bukan kekosongan, melainkan ruang suci tempat cinta ilahi bersemayam. Di sana, ia memahami bahwa seluruh kehidupan hanyalah gema dari satu suara, kun fayakun. Segala sesuatu muncul dan lenyap dalam kehendaknya. Maka yang tersisa hanyalah kepasrahan yang indah, kesadaran yang lembut, dan cinta yang tak bertepi. Dan begitulah akhirnya sang pejalan ruhani menyadari bahwa perjalanan bukan tentang mencapai Tuhan, tetapi tentang mengenali bahwa dirinya selalu berada dalam Tuhan. Ia tidak lagi mencari cahaya, karena ia telah menjadi bagian dari cahaya itu. Ia tidak lagi berdoa dengan kata, karena seluruh keberadaannya telah menjadi doa. Ia tidak lagi memanggil nama Allah dengan suara, karena setiap denyut jantungnya telah memanggil tanpa henti. Dalam diam, ia bersatu, bukan sebagai dua yang menyatu, tetapi sebagai satu yang akhirnya tersadar bahwa tiada dua sejak awal. Maka selesailah perjalanan ini, bukan dengan akhir, tetapi dengan kesadaran yang tak berujung, bahwa segala sesuatu, termasuk aku, engkau, dan seluruh semesta, hanyalah satu, milik Dia, dari Dia, dan kembali kepada Dia. Pada akhirnya, semua langkah akan berhenti di hadapannya. Semua pencarian akan berujung pada satu kesadaran, bahwa sejak awal tidak pernah ada jarak antara aku dan Dia. Karena Tuhan, bukan untuk ditemukan, tapi untuk disadari, dalam setiap hembusan napas yang masih diizinkan.